Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam renungan kita pada saat ini. Tapi sebelum kita membaca, merenungkan, dan juga mensiringkan perenungan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, dan kami juga bersyukur buat firman-Mu yang terus menuntun kami. Saat ini sebagian dari firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang membantu kami untuk memahami, dan kami juga diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu dengan setia di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai juga hamba-Mu dalam membaca, merenungkan firman. Biarlah hamba-Mu terus ditopang, dituntun oleh Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Bunyinya, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita kawan sekerjanya. Menjadi kawan sekerja artinya ada dua pihak yang sepakat untuk mengerjakan sesuatu. Dan dalam kesepakatan ini jelas apa yang akan dikerjakan, tujuan atau target yang mau dicapai. Dan yang bekerja bersama-sama ini adalah Allah dan manusia. Artinya, sebagai kawan sekerja Allah, kita bersama-sama bekerja untuk Allah. Saling bertolong-tolongan, mengerjakan misi Allah, yaitu menjadi saksi Kristus bagi sesama. Bapak Ibu kaum lansia, dalam bekerja bersama-sama tidak mudah, karena ada tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Khususnya bagi kita yang mau bekerja bersama-sama sebagai kawan sekerja Allah. Tantangan yang kita hadapi bisa dari diri kita sendiri, tapi juga bisa dari rekan sekerja kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kerjasama ini menjadi tidak terlaksana dengan baik. Tantangan yang terbesar biasanya persaingan atau sikap yang menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari yang lainnya. Ketika kedua perasaan ini ada di dalam diri, maka pekerjaan dan pelayanan akan terganggu. Atau dalam hubungan kerjasama, pasti kerjasama ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Persaingan dan merasa lebih hebat daripada yang lain juga terjadi dalam kehidupan jemaat. Seperti dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini, yaitu pengalaman jemaat di Korintus. Untuk itu, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengingatkan mereka yang pada saat itu sudah terbagi, ada yang terbagi dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kristus. Dan Paulus mengingatkan agar mereka tidak menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa
kelompok mereka lebih hebat daripada yang lain. Mereka pun tidak boleh saling bersaing. Justru secara khusus kelompok Apolos dan kelompok Paulus, di mana Apolos dan Paulus ini sama-sama adalah rekan sekerja Allah, yang saling bertopang, yang saling menopang, saling tolong-menolong. Pertanyaan yang diungkapkan oleh Paulus, apakah Apolos, ditambah dengan penjelasan dan pernyataan Paulus bahwa Paulus yang menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bukankah ini merupakan sikap kerendahan hati untuk mau bekerja bersama-sama? Sesungguhnya keberhasilan yang mereka lakukan dalam melayani dan menyebarkan ajaran Kristus akan sia-sia jika Allah tidak di pihak mereka. Dengan demikian, rasa menganggap diri sendiri lebih hebat dan persaingan seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan di jemaat Korintus. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam usia yang terus ditambahkan Tuhan saat ini, Bapak Ibu pun masih diajak bersama-sama untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk bekerja bersama-sama bagi Allah, dengan terus melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Melalui keberadaan kita, baik itu di rumah, di dalam persekutuan, bahkan saat ini bukan hanya kehadiran secara fisik atau secara nyata, tapi juga melalui kehadiran secara virtual. Kita juga terus menunjukkan bahwa kita bekerja bersama-sama menjadi rekan sekerja Allah untuk terus mewartakan kabar baik. Dan dalam menghadirkan kasih-Nya, kita tidak menganggap diri kita lebih hebat daripada yang lain, tidak menganggap orang lain sebagai saingan, atau bahkan bisa menjadi musuh kita. Justru sikap rendah hati dalam menerima orang lain sebagai sama-sama rekan sekerja Allah, dalam saling bertolong-tolongan, saling membantu, itu juga yang kita lakukan. Dan biarlah hasil yang manis dan keberhasilan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ada 2 pertanyaan yang bisa kita renungkan dan juga nanti bisa kita sharingkan dengan yang lain. Yang pertama, apa yang kita pahami tentang kawan sekerja Allah? Dan yang kedua, bagaimana cara kita menjadi kawan sekerja Allah? Selamat merenungkan dan men-sharingkan perenungan kita, dan selamat menjadi rekan sekerja Allah di dalam kehidupan yang Tuhan terus percayakan bagi kita. Tuhan memberkati.